Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di perkuliahan fisika komputasi. Pada sesi yang lalu saya sudah memberikan tugas kepada saudara untuk menggambarkan fenomena orbit dari planet. Dalam hal ini adalah bumi mengitari matahari, di mana kita menggunakan solusi numerik dengan menggunakan metode Feynman-Newton untuk mengamati dari fenomena gerak tersebut. Hal yang sama kita akan mencoba untuk melihat fenomena orbit elektron dalam mengitari proton pada model atom Bohr pada atom hidrogen. Kita juga akan mendekatinya dengan menggunakan solusi numerik dengan menggunakan metode Feynman-Newton. Seperti yang telah kita pernah pelajari bahwa atom hidrogen itu adalah atom yang berasal dari unsur kimia hidrogen atau H, dimana kalau kita lihat secara fisis bahwa diameter dari atom itu kalau ini diasumsikan berbentuk suatu bola itu sekitar 2,4 angstrom, kira-kira 2,4 kali 10 pangkat min 10 meter atau seper berapa ini ya, miliar, seper 10 miliar ya, 10 miliar meter ya, seperti itu. Jadi sangat kecil, dimensinya sangat kecil. Ketika kita bicara kemarin tentang orbit bumi mengelilingi matahari, maka ordenya orde besar ya, nilainya dimensi panjangnya besar karena pangkat 10 pangkat berapa plus ya. Kalau yang ini dimensinya dimensi kecil, jadi 10 pangkat min 10 mikro ya. Ini ya yang kita bicarakan adalah fisis tapi kecil seperti itu. Dan intinya kira-kira 1,7 kali 10 pangkat min 15 meter atau 1,7 kali 10 pangkat min 5 angstrom seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam atom hidrogen itu terdiri dari muatan netral yang isinya adalah satu proton itu bermuatan positif dan satu elektron bermuatan negatif, di mana elektron itu diasumsikan dia akan berputar mengelilingi inti dan terikat dengan inti itu sesuai dengan hukum Newton, sebagaimana yang pernah Anda pelajari pada pelajaran fisika di sekolah menengah atau di fisika dasar. Nah, model atom Bohr sendiri itu sebenarnya digunakan untuk menjelaskan berbagai macam kesulitan atau kelemahan model atom yang telah dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Ya. Salah satu yang menarik di sini bahwa dalam teori klasik bahwa ketika elektron itu berjalan pada orbitnya, dia akan semakin lama dia akan jatuh. Itu menurut teori klasiknya seperti itu ya, yang Rutherford. Oleh sebab itu model atom Bohr itu kemudian memberikan penjelasan lebih bagus, di mana elektron-elektron bergerak di dalam orbit dan memiliki momenta yang terkuantitasasi. Ini yang teori ini yang baru di model atom Bohr. Dengan demikian energi yang ada itu tetap terkuantisasi seperti itu. Artinya setiap orbit tidak tiap orbit melainkan hanya beberapa orbit spesifik yang dimungkinkan ada yang berada pada jarak yang spesifik dari inti. Jadi dia itu pada jarak tertentu saja seperti itu. Nah, kemudian ini yang untuk menjelaskan kelemahan dari Rutherford bahwa elektron-elektron tidak akan kehilangan energi secara perlahan-lahan sebagaimana mereka bergerak dalam orbit.
melainkan akan tetap stabil dalam sebuah orbit yang tidak meluruh. Ini yang tadi karena ada energi terkuantisasi, ya, energi yang terkuantisasi. Kemudian model atom Bohr itu hanya akurat untuk sistem satu elektron saja. Jadi seperti atom hidrogen atau mungkin helium yang terionisasi satu kali, sehingga hanya ada satu elektron dan satu proton. Dengan demikian hukum-hukum mekanika klasik, di mana tadi misalnya dia akan mengalami peluruhan, kemudian energinya dia akan semakin kecil sehingga dia akan jatuh ke inti, itu dia akan berlaku menurut model atom Bohr ini. Sehingga ini yang akan kita coba gambarkan orbit elektron ini dalam mengitari proton seperti apa. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada fisika komputasi terdahulu, tentu kita akan memulai dengan menggunakan pemodelan matematis dari fenomena fisika yang kita amati. Ya, ini adalah satu buah pemodelan matematika dari orbit elektron. Kita tahu bahwa yang ini adalah elektron, yang ini adalah proton, ya, ini adalah proton. Jadi elektron ini bermuatan negatif. Muatan elektron dengan proton itu sama besarnya, tetapi berbeda relatif tandanya. Ini positif, ini negatif, seperti itu. Dan ini misalnya elektron ini pada posisi X, Y. Jadi ini kalau ini X, tentu ini adalah Y, ya. Ini Y, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi size-nya, proton itu lebih kecil, ya. Jadi kalau radius proton itu sekitar 0,84 sampai 0,87 femtometer. Femtometer itu 10 pangkat min 15, ya, meter, ya. Jadi 1 femtometer itu, coba, ini kecil banget kan? Femtometer sama dengan 10 pangkat min 15 meter. Jadi sangat-sangat kecil, seperti itu. Hasil yang terbaru itu kira-kira radius proton itu sekitar 0,833 femtometer. Ini yang terbaru. Sedangkan radius elektron lebih gede. Walaupun massa dari elektron itu jauh lebih kecil dibanding massa proton, tetapi radius elektron itu sekitar 2,8179 femtometer. Ya, jadi massanya proton itu sendiri lebih gede, lebih berat dibanding massa elektron. Massa proton itu 1,6726 kali 10 pangkat min 27, sedangkan massa elektron itu adalah 9,1093 kali 10 pangkat min 31 kg. Jadi massa elektron jauh lebih kecil dibanding dengan massa proton. Sedangkan muatan elektron atau proton itu sama besarnya, yaitu 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, sesuai dengan yang pernah kita pelajari bahwa ketika ada dua buah muatan seperti ini, maka kita bisa mendekatinya dengan hukum Coulomb, ya, atau Coulomb law, di mana hukum Coulomb itu menyatakan bahwa kalau ini sama dengan, kan kalau ini ada dua buah muatan, kan F sama dengan gayanya adalah K kalikan dengan muatan pertama. K itu tetapan Coulomb, ya, sekitar 8,9 kali 10 pangkat 9, atau orang nyebutnya 9 kali 10 pangkat 9 gitu, Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, K-nya sudah ada, maka gaya interaksi antara dua buah muatan itulah K kalikan dengan elektron muatan pertama, muatan kedua, karena besarnya sama, beda tandanya, berarti negatif. K kalikan dengan elektron pertama, muatan elektron, dikalikan dengan muatan proton, ya, sama-sama E, ya. Ini muatannya sama-sama, ini 1E, ya. Itu 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, dibagi dengan R. R itu jarak antara inti titik ini sampai dengan ini. Ya, kalau ini posisinya X, Y, kalau kita asumsikan protonnya terletak pada pusat
dari koordinat 0,0, kemudian elektronnya pada X, Y, maka R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, itu adalah R. Jadi R itu seperti ini. Nah, kalau misalnya posisi X, Y itu membentuk sudut theta seperti ini, maka sin theta itu, kalau begitu kan sin theta itu sama dengan depan Y, miringnya adalah R. R-nya berapa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalau begitu cos theta-nya apa? Ya, cos theta-nya berarti sama dengan X per R. Dengan R tetap sama, yaitu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Seperti itu. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa gaya ini, karena ini adalah dalam 2 dimensi, gerak XY dalam 2 dimensi, maka gaya ini bisa kita uraikan menjadi arah X dan arah Y-nya. Nah, berarti ini adalah ini adalah FCX dan ini adalah FCY, ya, FCY. Tentu kalau ini theta, ini adalah theta, maka FCX itu sama dengan apa? FC apa? Berarti FC cos theta. Sedangkan FCY sama dengan, kalau di depannya adalah FC sin theta, seperti itu. Nah, sinnya apa? Sinnya sudah ada ya. Sin theta-nya Y per R, cos theta-nya X per R. Kalau kita melihat ini, misalnya geraknya adalah ini elektron punya massa, elektron misalnya seperti itu punya massa, ya, maka percepatan dari ini apa? Percepatannya kalau ini AX-nya ya berarti FC per M cos theta. AY-nya berarti apa? Ya FC per M sin theta. FC per M, FC-nya apa ini ya? Sama dengan min K E itu muatannya ya, muatannya kuadrat per M. Ini cos theta per R kuadrat. Nah, ini berarti sama dengan min K E kuadrat per M. Cos theta itu adalah X per R kalikan dengan R kuadrat. Berarti sama dengan min K E kuadrat per M X per R pangkat 3. Nah, demikiannya untuk ini AX ya. Untuk AY-nya juga sama, berarti sama dengan min K E kuadrat per M, berarti ini Y per R pangkat 3, seperti itu. Oke, R pangkat 3 itu berarti R pangkat 3 per 2. Ya, berarti ini berarti kalau begitu R pangkat 3 itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3 per 2. Betul ya? Jadi ini berarti sama dengan min K E kuadrat per M, ini Y per R ini di pangkat 3, berarti kan kalau R kuadrat X kuadrat plus Y kuadrat, kalau begitu kalau R pangkat 3 berarti 3 per 2, berarti X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3 per 2. Ini juga sama, berarti ini yang AX-nya berarti sama dengan min K E kuadrat per M, berarti ini X per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, jadi nanti K-nya sudah ada 8,988 kali 10 pangkat 9. Kemudian muatan elektronnya adalah 1,602, sudah ada muatannya, itu kali 10 pangkat 19 kulom. Massa dari elektron itu adalah 9,1 ya kali 10 pangkat ini massanya. Kemudian posisinya nanti kita tentukan, X awalnya, Y awalnya sudah kita tentukan. Kemudian V awalnya, tentu kita harus menentukan V awalnya agar nanti dia bisa bergerak seperti apa asumsinya. H-nya nanti kita juga akan tentukan, misalnya H-nya berapa nanti kita akan tentukan.
gitu. Nah, tapi kita sudah dapat bahwa AX itu sudah kita peroleh ya. Misalnya ini AX itu sama dengan P misalnya ya. P kalikan dengan X, ini berarti ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3 per 2. Kemudian AY nya juga sama, P dikalikan dengan Y per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3 per 2. Dengan P nya sama dengan ini ya, min K E kuadrat per M. Nah sudah. Nah ini tinggal kita, karena kita sudah punya AX dan punya AY, maka kita bisa menentukan atau menghitung X dan Y-nya. Kita juga bisa menentukan Vx dan Vy-nya dengan menggunakan metode Feynman-Newton atau half step. Nah, berarti kita bisa menyusun algoritmanya seperti ini ya. Berarti tentukan kondisi awalnya seperti apa. Seperti biasa nanti ini contohnya X-nya, Y-nya, Vx-nya, Vy-nya, kemudian T awalnya berapa, kemudian muatannya, ya muatan dari elektron, proton, K-nya, ini adalah K itu adalah konstanta Coulombnya, ini massa elektron, dan H half step-nya. P-nya kita hitung karena ini akan jadi konstanta, akan kita gunakan terus, min K E kuadrat per M. Nah, langkah berikutnya adalah kita mulai loop seperti biasa, dan kita menghitung V, kemudian AX dan AY-nya. V tentu adalah karena ini ada Vx Vy. Kalau kita nanti menggunakan V, maka Vx Vy-nya itu V adalah Vx kuadrat plus Vy kuadrat di akar, itu adalah V-nya. AX-nya menggunakan ini ya, min P dikalikan dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3 per 2, R pangkat 3 ya. AY-nya menggunakan ini, tadi sudah kita sampaikan. Ini karena ini min, maka kita ini plus ini ya. Ini salah ya, ini biar karena P-nya kita sudah buat menjadi min ini di min. Jadi kalau ini berarti plus seperti itu. Nah, kalau sudah ya seperti biasa kita lakukan langkah berikutnya, kita outputkan T, Vx, Vy, X, Y-nya kita dapatkan peroleh. Nanti kita akan hanya menggambarkan X dan Y saja. Nah, kemudian kita hitung X setengah langkah ya, dan Y setengah langkah dengan menggunakan pendekatan ini kita update seperti itu. Ini X setengah langkah dan Y setengah langkah ini nanti akan kita gunakan ketika kita menghitung AX setengah langkah dan AY setengah langkah. Ini berikutnya menghitung Vx setengah langkah dan Vy setengah langkah dengan cara yang sama. Kemudian kita akan menghitung V setengah langkah, berarti adalah akar dari Vx setengah langkah dan Vy setengah langkah kuadrat. Kemudian kita akan menghitung AX ya, AX setengah langkah dan AY setengah langkah, di mana AX setengah langkah dan Y setengah langkah itu nanti yang berbeda adalah di X dan Y-nya. Kalau yang ini adalah X Feynman-Newton, X satu langkah atau satu langkah sebelumnya. Kalau yang ini AX ini setengah langkah sebelumnya, ya setengah langkah sebelumnya. Seperti itu. AY-nya juga sama, nanti Y-nya berarti Y setengah langkah, X-nya Y setengah langkah seperti itu. Nah, baru kemudian kita akan melakukan update dari XY, di mana X posisi sekarang dari elektron itu adalah X mula-mula ditambah dengan H time step-nya dikalikan dengan Vx half step, dan untuk Y juga sama ya, Y sekarang lah Y mula-mula tambah dengan time step dikalikan dengan V setengah langkah, Vy setengah langkahnya. Baru kemudian kita akan melakukan update nilai Vx atau kecepatan pada arah X dan komponen kecepatan arah Y dengan menggunakan nilai percepatan setengah langkah sebelumnya ya. Ini AX half dan AY half setengah langkah seperti itu. Dan terakhir kita increment T ya, waktunya kita incremental, kita tambah satu step H. Nah, setelah itu juga sudah selesai. Ya, jadi sangat simpel, apa yang kita lakukan juga hampir sama dengan menggunakan metode Feynman yang kita gunakan pada gerak dua dimensi, misalnya dalam gerak parabola atau dalam orbit bumi mengelilingi matahari. Nah, sekarang tugas Anda adalah coba bikin program dengan Python dengan menggunakan algoritma yang sudah saya susunkan ini dengan nilai parameter-parameter yang nanti akan saya berikan kepada Anda. Saya kira sangat mudah.
dan saya tunggu hasilnya seperti apa. Oke. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.